Adiwianto, Hadir. Ahmad Fahmi, Ayu Mandari. Yang lalu kita belajar tentang sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Ada berapa sifat wajib? Sebagai pedoman panutan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar tumbuh kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terus apa hubungannya dengan materi hari ini? Yaitu kalau kita sudah bisa menanamkan 4 sifat wajib bagi Rasul, maka kita akan terbiasa, akan membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji apa saja yang kali ini kita bahas? Yang pertama, husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Tujuan pembelajaran pada hari ini dapat memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif dari husnudzon, tasamuh, ta'awun, dan tawadhu. Apakah kalian tadi mau sudah membaca materi pada hari ini? Siapa yang belum belajar? Oh, jadi semua sudah job. Apa keempat yang guru sampaikan tadi tentang husnudzon, tawadhu, dan tasamuh beserta ta'awun? Silakan dipahami. Guru kasih waktu berapa? 10 detik. Iya. Apa kebalikannya dari husnudzon? Diuzon. Terus yang kedua ada tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya bahwa saya itu paling pintar, saya itu paling kaya, saya itu anaknya pejabat
Tapi sibuklah berkaca, bercermin dirimu apakah sudah baik atau belum. Kalau belum berarti introspeksi diri, apa kekurangan diri saya. Yang nomor 2, tawadhu. Tadi apa tawadhu? Rendah hati. Kita harus sadar bahwasanya semua itu bersumber dari Allah. Rezeki, kesuksesan dan lain-lain itu sumbernya dari Allah. Makanya jangan menyombongkan diri kita. Kita mengambil ilmu padi. Tahu ilmu padi apa itu? Semakin besar semakin Apa? Semakin tinggi semakin menunduk, betul. Jadi ilmu padi itu dia semakin tinggi tetapi tidak menyombongkan dirinya, tapi malah tawadhu, menunduk. Semakin gulirnya padat, semakin dia menunduk. Begitu juga dengan kita, semakin kita dalam puncak kesuksesan, maka kita tidak boleh sombong. Yang harus kita lakukan adalah tawadhu. Karena roda itu terus berputar, ada kalanya kita di atas, harus tawadhu melaksanakan perintah Allah. Ada kalanya kita di bawah, harus bersyukur, jangan malah pukul nikmat, menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain. Tanda-tanda orang tawadhu, semakin amalnya baik, semakin takut terhadap Allah. Kewaspadaannya semakin meningkat. Mau mencuri, takut. Mau bolos, takut. Itu amalnya sudah meningkat. Tetapi kok sebaliknya, amalnya ketika menurun, ya apapun yang kita lakukan itu hal yang buruk, ya wes lah. Nggak punya takut sama Allah. Mencuri ya mencuri, bolos ya bolos, dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Semakin bertambah harta kita, semakin dermawan. Apa dermawan itu? Suka berbagi, tidak pelit. Semakin bertambah umur kita. Kalian umur berapa? Berapa? 20. Nanti ya 20. Semakin bertambah umur kita, semakin apa? Ya, tapi berkurang nafsunya, harus dikurangi nafsunya. Jangan semakin meningkatkan nafsunya hingga melihat video-video yang tidak senonoh. Tasamu, apa itu tasamu tadi? Saling menghargai, lapang dada terhadap suatu perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun keyakinan serta agama. Ada temannya yang bukan non-Islam misalnya, cara menghargainya bagaimana? Jangan masuk ke dalam agamanya, tetapi toleransinya dihargai. Oh, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Toleransi ya wes, berteman yang baik. Itu namanya toleransi. Begitupun contoh di kelas, ketika ada temanmu yang berpendapat
Jangan malah dibully yang berbeda dengan kita. Biasanya dibully. Jangan, itu adalah pendapatnya mereka. Kita hargai. Dan yang keempat adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Ada temannya bolos, dilindungi, itu menolong dalam hal keburukan. Ada temannya merokok di kamar mandi, dilindungi, ditutupi, ditemani, bukan. Ada yang tanyakan? Oke, sekarang Bu Guru sudah menyampaikan tentang membiasakan akhlak terpuji. Nanti Bu Guru bagikan lembar kerja secara berkelompok.